Amin. Amin. Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara melalui kolom KIS ini. Biarlah pada saat ini kita mau coba mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di dalam surga, segala puji syukur kepada Tuhan kalau kami masih mempunyai kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar pesan dari Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan dan makin dekat kepada Tuhan, makin mengenal kehendak Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakan akal budi kami dan urapi hamba Tuhan supaya boleh membawakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh dimengerti oleh pendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada kali ini saya ingin coba membawakan satu renungan dengan judul bagaimana mendapatkan hidup yang kekal atau masuk kerajaan Allah atau selamat, yang saya ambil dari Markus pasal 10. Bacaan sebenarnya dari ambil seluruhnya dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 30. Tetapi saya ingin ajak saudara-saudara membaca bersama-sama dan silahkan mengikutinya dari Markus 10 mulai ayat 1 sampai 22 lalu loncat dengan ayat 30. Ya, saya bacakan ya. Dari Markus pasal 10 mulai ayat 17, mulai ayat 17 sampai dengan 22, lalu loncat kepada ayat 30. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, ayat 20, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, renungan ini saya bawakan diawali dengan ketika saya melihat suatu tayangan dari YouTube tentang cerita tentang dikatakan seorang cucu pendiri gereja Pentakosta di Indonesia yang menjadi Islam, orang Kristen yang menjadi Islam. Dan masalahnya apa? Dalam video tersebut disebutkan orang itu mengatakan perempuan, ya, orang ini perempuan mengatakan, "Masa," katanya, "orang menerima Tuhan Yesus saja, orang percaya Tuhan Yesus saja bisa masuk surga dengan percaya Tuhan Yesus saja, walaupun orang itu tetap berbuat dosa, berbuat salah, jahat, masuk surga." Jadi dia merasa dibohongi dan dia pindah dari Kristen menjadi Islam. Ya, saudara, di cerita di YouTube ini menggugah hati saya.
Memang selama ini, sejauh ini orang Kristen dikatakan, percayalah Tuhan Yesus, maka masuk surga. Percayalah pada Tuhan Yesus, selamat. Percaya masuk surga, nanti dapat hidup kekal. Percaya Tuhan, percaya saja. Tidak ditekankan lagi tentang bertobat, tidak ditekankan lagi menerima Tuhan Yesus. Percaya saja, jadi sekedar ngomong. Memang tidak benar itu. Ya. Memang pada awalnya, titik awal adalah percaya, menerima Tuhan Yesus. Dan ketika sudah menerima Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita, rohnya yang bekerja, membuat kita, menyelamatkan kita dengan merubah kita, membentuk kita, menuntun kita sampai kepada keselamatan yang benar. Ya, di sini juga diceritakan dalam Markus ini ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus, dan yang luar biasa, dia datang sambil berlari-lari dan kemudian mendapatkan dia dan berlutut dan mengatakan, "Guru yang baik." Hei, nyogok. Muji dulu ya, mau minta apa-apa pada Tuhan Yesus, mau minta pernyataan Tuhan Yesus, dia nyogok dulu ya, di guru yang baik. Katanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, hidup yang kekal. Jadi temanya saya juga dikatakan, bagaimana mendapat hidup kekal atau masuk kerajaan Allah atau selamat? Mengapa hidup kekal dianggap sama dengan masuk kerajaan Allah, sorga, dan dianggap sama dengan selamat? Ya, sebab di dalam cerita ini, dalam Markus 10 ayat 17, diceritakan tentang guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ya, ayat 17 dikatakan, untuk apa harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi di ayat 17, ayat 22 dikatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa dan lalu pergi dan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mula-mula ayat 17, hidup yang kekal, tapi ayat 22 mengatakan, masuk kerajaan Allah. Lalu kita loncat lagi dalam ayat 26 ya. Maka makin gemparlah dan berkatalah seorang kepada yang lain, jikalau demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, bertitik tolak dari ayat 17 dan ayat 22. Ayat 17 dengan hidup kekal, ayat 23 mengatakan masuk hidup kekal, ayat 26 diselamatkan. Kita bisa menyimpulkan dari cerita ini satu cerita ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa hidup kekal itu bisa dianggap sama dengan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dapat dianggap sama dengan diselamatkan. Ya, coba kita melihat hidup kekal apa sih? Hidup kekal itu hidup terus. Hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Hidup kekal itu hidup tidak terbatas waktu. Ya. Berbeda dengan hidup fana. Kita kekal, bisa mengatakan kekal itu seluruhnya, selama-lamanya. Tapi fana itu sementara, ya, pendek, ya, ada batas waktunya. Hidup dalam diakhiri dengan kematian dalam jangka waktu terbatas. Hidup kekal tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi dengan kematian, selama-lamanya. Jadi berharga mana? Kalau suruh pilih hidup kekal apa hidup fana? Ya tentu saja saya dan saudara semua ikut hidup kekal. Hidup fana paling berapa sih? Ya ada bayi yang belum setahun mati. Ada orang yang belum jadi dewasa, baru umur mungkin belasan, belum 17 sudah mati. Ada yang sudah 60 baru mati, ada yang 70 baru mati, ada yang ibu daripada teman saya 103 tahun baru meninggal. Wah, hebat. Tapi itu tetap hidup fana, hidup yang pendek dalam dunia ini yang katanya sudah ribuan atau jutaan tahun. Ya, tapi hidup kekal itu tidak dibatasi oleh waktu ini. Selamanya, seterusnya lebih berharga. Tentu kalau kita suruh pilih hidup kekal, hidup fana. Hidup kekal. Ya. Tapi
ada satu lagi yang perlu kita tahu. Hidup kekal ini akan diberikan pada Tuhan kepada manusia pada zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang. Ya, itu dituliskan juga dalam Markus pasal 10 ayat 30 itu ya. Dalam 30 dikatakan di sini, orang-orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali ke 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Zaman yang akan datang, menerima hidup kekal. Jadi Tuhan di sini menceritakan ada zaman, ya, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Ketika mengikut Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus mengatakan di sini dalam ayat 30 ini akan menerima pada zaman sekarang ini, ya, disebutkan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, dan sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, ini yang saya mau comot, mau ambil. Tadi menceritakan tentang hidup kekal. Hidup yang kekal itu diperoleh nanti pada zaman yang akan datang. Ya, jangan jadi orang, mana saya nggak hidup kekal nih di dunia ini. Pada zaman nanti ya, akan diberikan hidup kekal itu. Ya, hidup fana, hidup, ya tadi kita sudah tahu hidup fana itu hidup kita sekarang ya. Yang di dalam dunia ini sekali terjadi hidup kita ini, kita akan lenyap ya. Hidup kita akan selesai, ada batas waktunya ya. Hidup kita pada waktu zaman ini ya, yang fana ya. Lalu yang kedua, mungkin kita perlu hidup kekal, hidup fana ya. Kita bisa coba mengerti hidup itu juga berlawanan dengan mati ya. Mati itu tamat, hidupnya selesai, berhenti ya. Jadi kita mulai coba mengerti hidup itu apa, bagaimana. Nah, ini dari kata-kata ini ya. Hidup fana dan hidup sekarang dan mati. Apa yang dimaksud juga dengan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini ada ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja dan akan semesta alam dalam kerajaan yang tidak akan ada akhirnya, kekal. Ya. Tadi kita hidup kekal, ya ini kerajaan Allah juga kerajaan yang hidup kekal. Nah, jadi sebenarnya ada hubungannya dan itu sama ya, hidup kekal dengan kerajaan Allah itu ya. Ditulis dalam Matius 25 ayat 31 dikatakan begini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikatnya bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam dalam kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ya, ini kerajaan Allah. Ketika akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali dan memisahkan orang-orang dan orang-orangnya pilihannya dimasukkan dalam kerajaan Allah. Tempat yang lain yang berlawanan dengan kerajaan Allah ini yaitu api yang kekal. Ya, kalau kita bisa mengatakan kerajaan Allah itu surga, api yang kekal ini neraka. Ya. Di sini dituliskan berikutnya dalam cerita Matius 25 ini ya. Dituliskan dalam Matius 25 ayat 41 dan 46 begini. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah engkau ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ayat 46,
Dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan kekal. Tetapi orang benar, katanya, masuk ke dalam hidup yang kekal. Ya, tadi masuk kerajaan Allah sama-sama masuk hidup yang kekal, ayat Matius 46 ayat Matius 25 ayat 46 tadi. Masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi kita bisa dapat simpulkan tuh bahwa hidup yang kekal sama dengan masuk ke dalam kerajaan Allah, sama dengan selamat. Ya, tentu saja masuk neraka nggak selamat. Jelas. Masuk surga selamat. Ya. Masuk neraka dihukum. Ya. Masuk surga tidak dihukum, selamat. Ya, selamat sama dengan tidak mati, sama dengan hidup, sama dengan selamat. Tidak masuk ke tempat api kekal. Ya, lalu saya ingin ajak saudara melihat ketika orang itu datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan dan menyogok pada Tuhan Yesus, guru yang baik, ya, apa yang harus aku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu dengar dari perintah Allah? Dia disebutkan dalam Markus 10 itu, ya, saya bacakan, ya. Engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu ku turuti sejak masa mudaku. Ayat 21. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, dalam bagian ini, cerita ini, saya ingin membawa saudara pada orang ini datang menanyakan Tuhan Yesus untuk dapat hidup kekal, tapi dia kemudian pergi, ya, dengan tidak dapat hidup kekal. Padahal dia sudah datang pada Tuhan Yesus, padahal dia sudah menyembah Tuhan Yesus, padahal dia sudah mengatakan guru yang baik, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, boleh juga dikatakan ada orang yang datang pada Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi tidak dapat hidup yang kekal. Boleh dikatakan begitu. Kenapa? Ya, sebab dia datang pada Tuhan Yesus, tidak mengikut Tuhan Yesus. Lain dengan murid-murid Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus dan lalu mengikut Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu dengar tentang perintah Allah? Jangan membunuh, jangan berzina. Orang ini mengatakan, sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Hebat, ya. Mungkin si orang kaya ini, dia pikir Tuhan Yesus jawabannya apa nih? Setelah dia mengatakan sudah melakukan dari masa muda, udah melakukan semuanya itu. Bukan satu, semuanya katanya, ya. Wah, dia bayangkan Tuhan Yesus lalu hebat, mungkin ya dia bayangkan Tuhan Yesus nanti akan jawab, hebat kamu ya, dari muda sudah jalanin ini, pastilah kamu mendapat hidup kekal, sudah dapatlah. Tapi nyatanya tidak. Ya, sebab itu dia dikatakan di sini juga dia kecewa. Tuhan Yesus bukan mengatakan kamu dapat, sudahlah kamu pasti dapat hidup kekal. Bukan. Ada kekurangannya, satu saja kekurangannya lagi katanya. Apa? Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, ambil hartamu, jualah dan bagikan orang miskin dan ikutlah aku. Orang itu tidak mungkin ikut Tuhan Yesus kalau punya harta banyak dan tidak dijual. Jadi sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, jualkan dan ikut aku. Ya, sebab itu saya katakan orang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus, tapi tidak mengikut Tuhan Yesus. Lain dengan murid-murid Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu mengikut Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus beri pada mereka hidup yang kekal, dapat hidup yang kekal. Yang satu, jadi orang kaya ini tidak dapat hidup yang kekal sebab
Pertama, dia tidak datang pada Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus, tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya, orang ini dia kira dengan melakukan hukum Taurat, melakukan kebaikan-kebaikan, bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, memang kita diajar untuk tidak berbuat kejahatan. Dan memang sebagai orang anak Tuhan, anak Allah, orang Kristen, kita diajar jangan berbuat kejahatan, berubah dari jahat pada baik. Memang. Tapi ketika kita pernah berbuat baik dan berbuat jahat. Tapi berbuat jahat itu yang menodai kita dan membawa kita kepada masuk ke dalam penghukuman. Jadi berbuat baik, tidak berbuat jahat itu tidak membawa kita kepada seluruhnya benar dan masuk ke dalam sorga, ya, atau selamat. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan jelas sekali, satu kekurangan kamu adalah ikut aku, jual hartamu dan ikut aku. Ya, ini jelas sekali Tuhan Yesus ini. Kita bisa dapat menyimpulkan bagaimana dapat hidup kekal, ikut Tuhan Yesus. Ya, ikut Tuhan Yesus itu gimana sih? Ya, dalam diceritakan dalam cerita ini Tuhan Yesus mengeluh, ya, cerita kepada murid-muridnya. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta, katanya. Bisa lihat kita unta, ya. Biasanya di Arab dan Mesir dan sebagainya, unta masuk ke dalam lubang jarum. Wah, gimana bisa? Lubang jarum kecil. Saya masukkan benang ke lubang jarum aja dengan mata, pakai kacamata lagi, susah. Apalagi ini, unta masuk lubang jarum. Apa ini kiasan? Ada orang mengatakan mungkin kiasan. Sebab di Israel itu ada pintu yang kecil yang disebutnya lubang jarum. Tapi orang membantah lagi, bukan kiasan, ini memang maksud Tuhan. Betapa sukarnya, katanya, orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi murid-muridnya katanya tercengang, ya, di sini mengatakan, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Gempar. Siapa yang selamatkan dong? Orang udah menjalankan hukum Taurat, nggak masuk. Susah lagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa dong yang bisa masuk? Tuhan Yesus menjawab, memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya, Allah menyelamatkan orang, masukkan, memberi hidup kekal. Tidak mungkin usaha manusia kadang-kadang, tapi Allah menolong manusia itu, ya, supaya semuanya mungkin bagi Allah, katanya. Ya, salah satunya adalah dengan mengikut Tuhan Yesus. Ya, di dalam ayat berikutnya Tuhan Yesus, Petrus menanyakan, ya, ketika murid-muridnya gempar semua, siapa yang bisa masuk kerajaan Allah? Siapa yang dapat selamat? Siapa yang dapat hidup kekal? Saya bacakan, ya, untuk Markus 10 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara, laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Wah, ini ayat 30-nya, ya, penutupnya sebenarnya. Ya, juga penutup daripada renungan saya ini, ya. Di sini dikatakan, jadi kita mendapat jawaban yang jelas, ya. Dapat hidup yang kekal itu dari mana? Bukan melakukan hukum Taurat, melakukan kebaikan atau kejahatan. Kata orang,
kalau masuk surga gimana? Yakin mau masuk? Ya nanti kan ditimbang. Kalau jahatnya banyak, baiknya sedikit, yang masuk neraka. Bukan itu sebenarnya, ya. Tuhan menegaskan kembali, bukan menjalankan Taurat, bukan banyakin baiknya, kurangin buruknya, ya. Bukan juga sekedar orang ini datang kepada Tuhan Yesus lalu pergi lagi pada Tuhan Yesus, tapi mengikut Tuhan Yesus seperti murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus jelas sekali mengatakannya, upah mengikut Tuhan Yesus, yaitu tadi disebutkan ayat 30 ya. Dan pada masa yang datang terima hidup yang kekal. Pada zaman yang akan datang ia akan terima hidup yang kekal. Jadi kita dapat jawaban yang pasti, konkret ya. Bukan seperti tadi perempuan yang itu yang cucunya pendiri gereja Pentakosta di Indonesia katanya, yang berubah sebab agamanya sebab dibohongin. Masa cuma percaya saja bisa masuk surga tanpa berbuat baik atau bertobat atau meninggalkan kejahat? Tetap aja jadi orang jahat, mati. Enak amat mati, percaya Tuhan Yesus, enak amat mati ke dalam surga. Ya, jadi mari saya ajak saudara melihat kembali dalam cerita ini. Bagaimana? Inginkah kita memperoleh hidup yang kekal? Mendapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan selamat? Ya, mungkin saya tutup dengan itu. Kalau ingin, ikutlah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Markus 10 ayat 21 tadi. Ikutlah aku katanya ya. Belajarlah, artinya ikut Tuhan Yesus adalah artinya belajar dan menyontoh Tuhan Yesus. Ya, di Matius 11 ayat 29 ada ayat yang mengatakan, marilah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Belajarlah kepada Tuhan katanya. Belajar apa? Belajar rendah hati dan lemah lembut. Di dalam Matius 28 ayat 19 pun mengatakan, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Mau hidup kekal, dapat kerajaan Allah, selamat, ikutlah Tuhan Yesus. Mau belajarlah, contohlah Tuhan Yesus. Jadilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama, menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu gimana? Menjadi seperti Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 29. Saya ingin ajak saudara membaca juga. Mari kita lihat. Dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dan semua orang mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini menceritakan Allah punya rencana dan rencana itu akan dijalankan dan akan berjalan. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari awalnya, ya, mereka juga ditentukannya dari awalnya, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya orang yang diselamatkan, yang dapat hidup kekal itu orang yang dipilih dan diselamatkan, dibentuk, dirupakan, dijadikan seperti anaknya. Ya. Bagaimana kita menjadi anaknya? Balik lagi dengan kita menjadi murid Tuhan Yesus, belajar pada Tuhan Yesus, menyontoh pada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Maukah kita mendapat hidup yang kekal, masuk kerajaan Allah, selamat? Marilah, ikutlah Tuhan Yesus. Belajarlah, contohlah Tuhan Yesus. Jadilah muridnya, jadilah anak Allah, jadilah seperti Tuhan Yesus. Moga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan, sebenarnya Tuhan ingin membukakan pengertian kami
membukakan segala berkat-berkat Tuhan supaya kami boleh terima dan sungguh-sungguh kami boleh terima apa yang berharga daripada Tuhan untuk kami yang Tuhan telah sediakan. Mohon supaya Tuhan pendengar video ini boleh juga mendengar firman Tuhan dan boleh dijelaskan supaya kami semua juga dapat menikmati pemberian Tuhan yang berharga, yaitu hidup kekal, kerajaan Allah diselamatkan, yaitu dengan mengikut Tuhan Yesus, dengan menjadi murid Tuhan Yesus, dengan menyontoh Tuhan Yesus, dengan menjadi anak Allah, dengan menjadi seperti Tuhan Yesus. Mohon Tuhan membukakan pengertian kami semua dan memberkati kami semua. Tidak lupa kami mendoakan bagi negara kami, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan memberikan seorang presiden yang cukup baik pada saat ini, sehingga ada ketimpangan-timpangan, ketidakbenaran di dalam negeri Indonesia ini yang mulai diperbaiki. Tuhan, kiranya Tuhan juga menetapkan perbaikan-perbaikan ini lebih lanjut ya Tuhan, supaya ya Tuhan negara Indonesia ini boleh berdiri atas kebenaran dan kebaikan, bukan berdiri atas kejahatan dan kesalahan. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya kebenaran dan kebaikan boleh ditegakkan dalam negara ini, supaya bukan saja satu kelompok tapi seluruh masyarakat Indonesia boleh menjadi menikmati kemerdekaan, menikmati kebahagiaan, bukan kelompok-kelompok, bukan suku-suku atau yang lainnya Tuhan, tapi secara keseluruhan boleh sama rata ya Tuhan, boleh menikmati kebahagiaan yang berkat-berkat dari Tuhan di dalam negara ini. Tuhan memberkati negara Indonesia ini sedemikian rupa. Kami berdoakan supaya pada masa yang akan datang dalam pemilu boleh dipilih lagi presiden yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, mendirikan kebenaran dan keadilan dan kebaikan dalam negara Indonesia ini. Jangan biarkan jatuh ke dalam tangan orang yang ingin mencari keuntungan pribadi, mencari keuntungan kelompoknya sendiri, tapi untuk keseluruhan Indonesia ya Tuhan. Dan jangan ada orang-orang jatuh pada orang-orang yang egois pada dirinya sendiri, tapi boleh menjadi orang yang mengasihi semua bangsa Indonesia, dan bukan saja bangsa Indonesia tapi sampai ke dalam seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami mendoakan juga bagi gembala jemaat, majelis, pengurus-pengurus kaum muda, kaum wanita, kaum pria, youth ya Tuhan, dan PMKP, juga petugas-petugas dalam gereja yang menopang kegiatan gereja ini ya Tuhan, yang berjuang juga, bekerja juga ya Tuhan, semuanya yang menopang kegiatan gereja ini. Mohon Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka dengan sukacita mereka boleh bekerja dengan giat dan memberikan yang terbaik, supaya mereka juga boleh menopang pelayanan Tuhan Yesus di dalam gereja ini, sehingga Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, firman Tuhan diberitakan dan banyak orang diselamatkan dan tidak binasa. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati yang mendukung segala macam, sampai kepada satpam, sampai kepada office boy, sampai kepada admin ya Tuhan, bagian kantor ya Tuhan. Tuhan semuanya memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin.